lebih kepada fiqhul lughah. Ya, fiqhul lughah itu artinya memahami bahasa, memahami kata-kata. Misalkan mulai dari Al-Fatihah besok, benahi aja dulu Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Cara bacanya pelan-pelan aja. Terus kita ajarkan maknanya Bismi dengan nama, terus Allah, ya Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Dan nanti dijelasin sama ibu dikit-dikit apa itu Bismi, kenapa kita setiap pagi atau setiap saat kita melakukan kebaikan harus membaca Bismillah. Dan ada kata bi di situ. Apa itu bi? Bi itu adalah kata penghubung. Kata penghubung yang menghubungkan adanya sebab akibat dalam hidup. Itu diantaranya kan penghubung itu atau korelasi bahasanya. Ya, saya kira mereka kan rata-rata peserta ini ya insya Allah ya sarjana-sarjana banyak. Itu enggak. Ya, pesertanya kurang lebih mungkin sekitar 60% alumni Al-Hikmah, sisanya umum gitu. Karena kami kemarin bikin flyernya, undangannya adalah untuk alumni Al-Hikmah dan kerabatnya. Alumni Al-Hikmah ya. Sudah familiar dengan yang itu semua. Jadi saya sampaikan ini dimulai dengan fiqhul, memahami bahasa. Nanti bahasa itu mulai dari bahasa Arabnya, bisa juga dikonversi ke bahasa Inggris. Kalau mau pakai bahasa Sunda silakan, bahasa Jawa boleh. Gitu. Mana aja yang lebih yang lebih mengena gitu ya, lebih nyaman kita ya. Ya, kalau lebih nyaman pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris silakan. Ada grammarnya, terus ada mantiknya juga, ada logika. Ya, misalkan apa sih logikanya antara Allah dengan Rabbun? Masuk pada ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di situ ada mantik, ada logika antara Allah dengan Rabb. Ya, ada sesuatu yang logis gitu. Allah dijadikan sebagai makhluk, yaitu makhluk disembah itu karena dia Rabbul. Kenapa? Sebab Rabbul itu artinya rububiyah. Dia yang menciptakan, dia yang mengatur, dia yang menjaga merawat kita, dialah yang paling berjasa. Wajar dong kalau dia yang disembah oleh kita. Logis nggak? Itu namanya mantik. Ada logikanya juga. Ya, belum lagi ada balaghah. Kalau balaghah itu artinya aspek aspek model sastranya gitu. Jadi dalam bahasa Arab juga dikenal balaghah, itu salah satunya. Sastra Quran itu adalah sastra yang paling tinggi. Ya, nanti dan dengan sastra kan jauh lebih memahami Quran itu sentuhannya beda, lebih indah. Namanya juga kesusastraan. Sastra itu kan membuat sesuatu jadi lebih indah. Ya, jadi lebih indah, lebih nyaman kita membaca Quran dan memahaminya gitu ya. Kan gini, ketika kita membahasakan alam itu dengan manusia yang kita kenal dengan personifikasi, ya misalkan kelapa yang melambai-lambai, ini kan beda ceritanya. Nah, Quran itu kaya dengan ungkapan seperti itu. Jadi, Quran itu misalkan bagaimana Al-Quran bicara, misalkan mengatakan bahwa bagaimana misalkan bumi bicara dengan manusia, bagaimana alam ini kok begitu luar biasa terhadap manusia. Itu semuanya punya nilai-nilai malam. Nah itu tentu saja saya sampaikan ke ibu. Kalau dengan peserta nanti nggak usah jadi ilmunya, yang penting dia ambil ininya aja, pelajaran berharga. Yang kedua disebut dengan fiqhul munasabah. Munasabah itu bagaimana ibu-ibu nanti munasabah itu artinya korelasi, adanya hubungan tadi. Misalkan hubungan kata dengan kata kayak tadi Allah dengan Rabbul misalkan, ya itu kata dengan kata, Allah dengan Ar-Rahman, Ar-Rahman dengan Ar-Rahman. Nanti tinggal dilihat kata, arti katanya dulu nanti. Sebab dari arti kata itulah kita akan bisa memahami kedalaman ya semua kata yang ada dalam Quran. Nah ini diantara menumbuhkan kecintaan mereka pada Quran.
kita apa sih target. Nah itu penting. Ya, ibu mentargetkan apa dari peserta? Husnul Khotimah atau apa? Kalau mentargetkan Husnul Khotimah, cuma kalau ditanya, kok mau sekarang atau nanti? Paling mereka mengatakan nanti aja katanya. Ya. Kalau sekarang dijamin Husnul Khotimah, mau sekarang atau nanti? Nanti nggak dijamin loh. Ya ntar aja. Nah itu contoh ya. Jadi targetnya apa sih? Kalau masalahnya outputnya apa? Kalau outcome-nya adalah Husnul Khotimah. Outputnya apa? Misalkan outputnya cinta. Setiap hari dia baca. Kira-kira gitu ya. Dia juga menjadi salah satu target. Yang kedua tadi cukup munasabah, bukan kata dengan kata, kata dengan ayat. Ini ayatnya ayat apa? Terus kata dengan surah. Contoh, kalau ibu-ibu baca surah As-Saff dan sudah hafal saya kira surah As-Saff itu namanya surah As-Saff. Konsep As-Saff itu biasanya terkait dengan perang seperti jihad fisabilillah. Tapi dari kata As-Saff itu nanti di dalam surah itu ada satu tawaran model perangnya itu Allah gunakan dengan bahasa tijarah dagang. Pertanyaannya, apa korelasi dagang dengan barisan As-Saff? Nah itu contoh korelasi. Ya antara aja nggak usah dibahas di sini. Lain kesempatannya. Jadi As-Saff dengan tijarah. Terus kalau bicara tijarah kita pasti perlu modal. Modalnya apa? Nah lihat ayat berikut. Ada modal dan ada